Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tamak dunia menjadi sumber petaka bagi kehidupan insan. Baik, masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Hari ini kita mencoba melakukan refleksi diri yang berkaitan dengan tamak. Wah, apa itu tamak ya? Mungkin di antara kita ada yang mengatakan tamak itu adalah gila dunia. Tetapi memang tamak ini sering menjadi catatan bagi kehidupan kita. Karena tamak inilah yang menjadi sumber petaka di dalam kehidupan seseorang. Orang miskin bukanlah dia yang memiliki sedikit, tetapi dia banyak yang membutuhkan. Maksudnya begini, ada orang mengatakan orang miskin itu sedikit keinginan, ada sedikit cita-cita, ada sedikit uang, ada sedikit hiburan, serba sedikit orang miskin. Tetapi faktanya justru orang-orang kaya butuh orang miskin untuk kerja serabutan, untuk membantu orang-orang kaya. Kadang-kala orang miskin ini ditelantarkan, tidak dipandang. Padahal orang miskin ini selalu berlabel cukup, ya, berlabel qanaah. Tapi sebaliknya orang-orang yang kaya kadangkala labelnya adalah label serakah, tidak puas, selalu ingin nambah. Nah, semoga kita menjadi orang yang kaya, ya, bukan sekedar kaya harta, tetapi bisa kaya hati. Nah, terus bagaimana mensikapi manusia yang tamaknya luar biasa? Jadi bayangkan saja, seandainya kita pergi ke pantai, kemudian kita minum air pantai atau air laut, apa yang terjadi? Jadi ketamakan manusia itu seperti air laut. Makin banyak kita minum, maka kita makin haus. Karena air laut itu mengandung kadar garam. Sehingga ketika minum air laut akan semakin kering kerontang kerongkongan. Lalu minum, dan minum. Itu yang terjadi. Jadi hati-hati kalau kita tamak, kita seperti minum air laut yang tidak pernah puas. Tidak pernah puas. Bagaimana Pak memuaskan diri, ya? Kayak apa itu? Baik, masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel, bersama saya Kang Toto, ya. Jadi memang sifat serakah itu hadir di sekitar kita. Cuman selama kita bisa mengendalikan bahwa sukses itu tidak bim salabim. Sukses itu butuh proses. Ketika orang berhasil, orang mungkin berdecak kagum. Tapi siapa tahu justru dia punya kewajiban yang tinggi yang harus dipundak dari beban orang tuanya yang tiada. Maka saya katakan orang yang serakah atau tamak dunia, hatinya tidak akan pernah puas. Hatinya tidak pernah merasa cukup. Hatinya selalu merasa kurang. Maka sebenarnya orang-orang yang saat ini dalam ujian yang besar, sebenarnya dikoreksi ya hubungannya dengan Tuhan. Jadi ketika hubungan Allah itu tidak serius, akan menimbulkan ujian masalah. Tetapi kalau kita serius, bisa dipastikan maka akan banyak solusi kehidupan. Ya, ingat, banyak solusi kehidupan. Jadi orang serakah memang tidak akan pernah puas sampai dia meninggal dunia, digotong, diletakkan di dalam lubang kubur, baru dia sadar. Nah, saat orang beraktivitas, berkarya, ujung-ujungnya memang berdampak kepada pendapatan finansial agar pemerintah bisa melancarkan kegiatan pembangunan. Baik, kita lanjutkan.
Jadi satu-satunya cara untuk merasa puas di dalam kehidupan adalah memastikan kebutuhan kita dan tidak menjadi ketamakan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, kalau kita sekedar makan minum temporer ya, tidak tiap hari, bisa dipastikan ini menjadi masalah. Maka sekali lagi, idealnya ya harus mengikuti aturan main yang ada. Baik, kita sejenak minum. Kita lanjutkan. Jadi satu-satunya cara untuk merasa puas dalam hidup adalah memastikan kebutuhan kita, kebutuhan kita. Karena kalau butuh tidak lagi tamak. Biasanya tamak itu kita sudah merasa cukup, kita punya tabungan, kita punya backup yang lain, bla 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 begitu ya. Tapi prinsipnya memang satu-satunya cara untuk bisa merasa puas ya di dalam kehidupan, pastikan kebutuhan kita ya, tidak menjadi ketamakan. Kalau misalnya kita itu makan buah ya, pisang sama kates udah cukup. Tapi orang-orang lebay, wah semuanya dibeli. Ini yang menjadi masalah. Ya, maka janganlah ketamakan itu menghentikan evolusi manusia. Kami ulangi, janganlah ketamaan itu menghentikan evolusi manusia. Ini yang menjadi catatan. Jadi ketamakan bisa menghentikan evolusi manusia. Nah, ini yang menjadi PR. Jangan tamak dan jangan mencoba mengambil kekayaan ya, semua orang untuk diri sendiri. Kamu tidak akan tahu bahwa tidak akan dapat memiliki semua ya, ketika kita mati. Ya. Artinya sebenarnya ketamakan itu bisa dihancurkan dengan pelaporan, artinya kesahajaan, kesederhanaan. Jadi orang-orang yang hidupnya senantiasa sabar dan ikhlas bisa dipastikan dia akan aman-aman saja, ya. Aman-aman saja artinya semuanya ada jalan keluar dan solusinya. Maka perlu dicermati bedanya orang serakah itu sama tamak kayak apa ya. Orang serakah lebih suka mendapatkan daripada memberi. Ingat itu. Ciri khasnya begitu. Orang serakah itu suka mendapatkan dengan tidak lagi memberi. Monggo teknisnya kayak apa barangkali nanti bisa dijelaskan. Jadi ya bayangkan saja kalau maaf ya semuanya bersahaja kan ya jadi masalah begitu. Jadi orang serakah itu lebih suka mendapatkan daripada memberi. Jadi ciri khas orang serakah itu dia nggak suka memberi, tapi dia suka menerima. Bahkan risiko yang buruk pun akan diambil, gitu loh, ya. Baik, orang yang tidak mengubah orang itu membuka kedok mereka. Uang tidak mengubah orang, tetapi membuka kedok mereka. Maksudnya apa toh? Sebagai staf baru mungkin banyak persoalan kendala, tapi dijelaskan saja SOP-nya kayak begini, SOC-nya itu kayak begini. Kartu kenal ya nanti sambil jalan gitu ya. Gitu. Baik, itu kawan. Jadi satu kesimpulan bahwa keras keserakan itu akan menjadi masalah di kemudian hari apabila kita tidak bisa mengendalikan diri. Jadi ingat itu, kadang orang itu tidak bisa mengubah orang. Ya, membuka kedok mereka juga tidak gampang, butuh proses, butuh waktu. Jadi menyamakan frekuensi itu yang terpenting. Baik, mungkin begitu kawanku. Jadi kesimpulannya, ketamakan itu adalah perbudakan permanen. Sempat disampaikan Ali bin Abi Thalib. Jadi ketamakan itu adalah perbudakan yang permanen. Maksudnya kayak apa? Jadi begini, di mindset dia, di bawah sadar mereka, bahwa ketamakan itu adalah ya sifatnya temporer ya. Ketamakan adalah perbudakan permanen. Ini pendapatnya Ali bin Abi Thalib ya. Memang ya tidak gampang gitu. Hidup itu mudah, tapi hidup itu menyenangkan. Hidup itu mudah,
hidup juga menyenangkan. Maka hidup hanya sulit pada ilusi dan ambisi. Ya, maka sekali lagi, keserakahan menjadi solusi yang terbaik bagi kehidupan. Baik, kita lanjutkan lagi. Apa yang ingin diteruskan atau tidak mengganjal dalam persoalan. Jadi salah satu di antaranya begini. Setiap hidup itu kan ada solusinya ketika ada masalah. Jadi jangan pernah sedih. Karena pasti ada masalah-masalah yang pasti akan diurai. Jadi tidak ada masalah yang tidak diurai. Pasti bisa diurai satu persatu, step by step. Nah, kata orang memang orang ya, ketamakan dan orang ya. Satu, pilih untuk menginginkan lebih sedikit daripada memiliki lebih banyak. Kadang begini, keinginan itu membuat seseorang terbatas. Keinginan yang sudah menjadi mitra, ya, semuanya terbatas. Maka ketika kita hadir, itu season terakhir. Ya, kalau tidak habis untuk kepentingan jualan sore hari, gitu. Jadi itu kawan. Jadi memang tidak gampang, butuh proses, butuh waktu. Jadi semoga statement kita tadi, bila ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Tapi kalau sudah berkenan juga nggak apa-apa ya. Terima kasih lagi, sukses senantiasa berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.